Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i was-mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Yang kami hormati Ustaz A.M. Iqbal Harun LC sebagai penceramah kita pada malam hari ini. Yang kami hormati Ketua RW 03 yaitu Bapak Introm Supriyanto. Yang kami hormati Ketua RT 13 Bapak Dr. Anas Haji Saiful Anwar. Yang kami hormati Ketua RT 14 Bapak Bangun Liono. Dan yang kami hormati Ketua RT 33 Kelurahan Sukabangun Pak Purwono. Yang kami hormati Ketua Majelis Islam Ustaz Zainal Abidin SAG MPDI. Yang kami hormati Ketua Masjid Iqbal Ustaz Khairul Anwar STMM. Yang kami hormati Pengurus Musyawarah Al-Ikhlas Dawaiful Muslimin. Yang kami hormati Pengurus Masjid Nurul Iman Nurul Hidayah. Dan yang kami banggakan adik-adik kami Rombongan Hadroh Masjidul Islam Dewan Pimpinan Zaidan Nasib, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang kami muliakan. Marilah kita dan intinya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang mana atas malam hari ini kita masih diberikan satu nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat kesehatan, nikmat keimanan Islam, sehingga kita pada malam hari ini dapat menghadiri yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1440. Kemudian selawat dan salam telah kita sampaikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, baik pengikutnya. Mudah-mudahan syafaatnya dapat kita jumpai di dalam. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, kami langsung saja membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan nanti oleh Ustaz Ilham Maulana Sarjana Sosial. Kemudian sambutan dari Ketua Majelis Islam yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin SAG MPDI. Kemudian melanjutkan dengan acara yang tertutup yaitu ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh terhormat Ustaz A.M. Iqbal Harun LC. Dan terakhir adalah doa. Demikian susunan acara kita pada malam hari ini. Mari kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh keluarga kita yang Ustaz Ilham Maulana Sarjana Sosial. Kepada beliau dipersilakan. Maaf besar.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه
هدى إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى.
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العظيم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya, mari kita dengarkan sebuah Ketua Majelis Islam yang disampaikan oleh Ustaz Zainal Arifin SIMPI kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa dan sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidz, para hadirin, para tokoh agama, para khusus kita sama-sama muliakan dan menghormat Bapak Ustaz Haji Muhammad Iqbal Al-Sisi yang insyaallah pada malam hari ini akan memberikan tausiah terkait dengan pernyataan Ustaz Iqbal Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Itu mengucapkan selamat datang Ustaz di Masjid Jami Masjidul Islam, dan sama-sama kita muliakan Bapak Ilham Maulana Yesus dari telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat-ayat tersebut menentukan hati kita, diturunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak dan Saudara Ketua Masjid dan Musala yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama adalah Ketua Masjid Al-Jannah yang dipimpin oleh Bapak Khairul Anwar SDMM. Dan kami hormati Ketua Masjid
Nurul Iman, Musalla Al-Ikhlas, Musalla Tawakkul Muslimin, Musalla Al-Hidayah, beserta rombongannya yang kami hormati Bapak Ketua RW, Bapak Ketua yang ada dalam malam ini, catat, alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 14, Bapak Rahman Triyono, yang kami hormati Bapak Ketua RW Syekh Anwar, Ketua RT 13, Kelurahan Lapan Hilir, yang kami hormati Bapak Ketua RT 33, Bapak Purwoko, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sakok, yang kami hormati dan kami muliakan para sesepuh, dan juga kepada adik kita atau Nurul Islam di bawah pimpinan Ananda Sayyidina serta ibu yang hadir pada malam hari ini, yaitu pengajian dari Tarjana yang sedang pada malam ini gunakan Anggabil itu karena damai ya. Kemudian juga ada pengajian ibu-ibu masjid Nurul Islam, dan juga ada ibu-ibu pengajian dari masjid yang lain yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, serta seluruh Bapak Ibu serta adik-adik para undangan jamaah masjid Nurul Islam. Terlebih dahulu kami mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya dua pada malam hari ini bersama-sama dapat hadir di Masjid Nurul Islam dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun, untuk sama-sama kita memeriahkan acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan yang kita laksanakan pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridha, mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala pada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang senantiasa menjawabkan bersalawat kepada beliau akan mendapatkan dan menjumpai sahabat beliau di yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati, tentunya kegiatan pada malam hari ini tidak akan berlangsung tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian, terutama kepada para panitia, wabil khusus pada ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Islam yang telah berupaya untuk melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Semoga mudah-mudahan segala amal yang diberikan, baik mobil maupun mobil, senantiasa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ucapan terima kasih dan juga permohonan maaf kepada hadirin sekalian apabila dalam pelaksanaan kegiatan malam hari ini ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan mari kita dengarkan dan kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Al-Ustaz Haji Muhammad Iqbal Hamid pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan pelajaran pencerahan terkait dengan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah pada malam hari ini. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekalian, mari dengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Iqbal Farouk pada abad Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على من أكرمته غاية الإكرام ورفعت مقامه فوق كل مقام وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Hadratal muhtaramin yang saya ta'zimi, para alim, para ulama, para fuqaha, para tokoh agama. Secara khusus salam ta'zim kepada Ketua Masjid Nurul Islam Al-Ustaz Zainal Abidin SPDI MPDI SAG MPDI, qari kita Ustaz Ilham Essos, kemudian ada kiai kami Ketua Masjid Miftahul Jannah. Kemarin pas ketemu dengan Habib Ali Karrar, beliau sebagai pejabat negara, malam ini sebagai pejabat masjid, double garden beliau. Ketua-ketua masjid yang lain, ketua RW, ketua RT, para tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh adat, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, tanpa mengurangi rasa hormat. Ibu-ibu pengajian yang dimuliakan Allah, serta adik-adikku hadrah, anggota hadrah Masjid Nurul Islam ini dimuliakan Allah, bapak-bapak, para tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan kecuali alhamdulillah wa syukrulillah. Terima kasih kita galo-galo atas segala nikmat pemberian karunia Allah, atas segala kebaikan, atas segala anugerah yang tak terkirakan. Diberikan hidayah dari sekian banyak manusia, maka kita mendapatkan hidayah. Kemudian kita diberikan taufik, yang mudah-mudahan dengan taufik kita bisa melaksanakan amal soleh dalam ketaatan dan dalam keikhlasan insyaAllah. Karena dikatakan oleh para ulama, ajmalu ma yanzilu minas sama'i ilal ardi at-taufiq. Sesuatu yang paling indah, yang paling agung, yang turun dari langit, dari Allah untuk manusia itu apa? At-taufiq. Apa dia taufik? Taufik manakala Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita galo-galo untuk beramal saleh.
hadirnya kita di masjid karena taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Asbabnya kita sehat, asbabnya tidak hujan, asbabnya ada kendaraan, asbabnya kita masih muda, masih waras, masih sehat, baca hadir. Dan betapa banyak ternyata ada orang yang sehat, ada kendaraan, waktu kosong tapi tak digerakkan Allah untuk melakukan kebaikan. Maka para ulama menyatakan ajallu ma yanzilu minas sama'i ilal ardi at-taufiq. Hal yang paling utama yang Allah turunkan ke muka bumi ini dari langit yaitu adalah taufik. Kemudian wa ajallu ma yas'adu ila sama al-ikhlas. Dan perkara yang paling besar yang naik dari bumi ke langit artinya kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan dalam beramal. Maka Allah menyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Hanya kepada Allah lah naik amal-amal saleh dan kata-kata atau kalimah thayyibah. Maka mudah-mudahan kita yang hadir galo-galo, orang-orang yang mendapatkan nazrah pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dijadikan perkumpulan kita perkumpulan yang baik. Dan sebagaimana kita dikumpulkan malam ini karena Allah, maka kelak di akhirat kita akan dikumpulkan saling memberikan syafaat satu sama lain dengan baik insya-Allah. Salawat dan salam Allah terus kucurkan, curahkan, limpah ruahkan, Allah anugerah pada manusia yang namanya adalah nama yang terbaik. 124.000 nabi, 313 rasul, semuanya diberitakan Allah yang pertama untuk membawa kata kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, siapapun kata Allah yang menepati kekasihku Nabi akhir zaman kelak, maka hendaklah kalian beriman dan membantunya. Maka tidak ada Nabi dan Rasul kecuali mereka semuanya diberikan berita tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa beliau, saking istimewanya maka di tiang aras, di pintu-pintu surga, di daun-daun pepohonan di surga terdapat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah makna ketika Allah menyatakan wa rafa'na laka dzikrak, wahai Muhammad, aku kata Allah akan mengangkat namamu, memuliakan namamu. Dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala menyandingkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, tidak ada nama yang paling banyak disebut nama makhluk setiap menit bahkan setiap detik. Itulah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam Allah sampaikan, Allah curahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, kepada umat dan masuk kita di dalamnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah, mohon izin Al-Faqir Muhammad Iqbal Harun beserta rombongan kami hadir bersilaturahim, menjalankan amanah dan perintah senior kami. Ini senior kami, besar tinggi belagak, Pak Haji Rahman. Ketemunya kemarin ketika kami ngisi manasik di IGM, dan langsung saat itu kami jatuh cinta pada pandangan pertama. Masya Allah, mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun nikmat yang sama mudah-mudahan diberikan kepada kita semua. Maka Al-Faqir malam hari ini menjalankan misi, menjalankan mengemban amanah yang beliau sampaikan kepada kami. Karena beliau adalah orang yang banyak berkhidmah kepada agama Allah, maka kami berharap kami pun bisa menjadi seperti beliau berkhidmah kepada tetamu Allah dan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dimuliakan Allah, nama Al-Faqir kalau nak berkenalan Muhammad Iqbal Harun. Aslinya wong Indralaya, tetapi kami sebenarnya umat ibu kami dari Tanjung Batu, bapak kami dari Tanjung Pering. Kalau Tanjung Pering dusun kecil dak kate di peta.
Di belakang Unsri ada rumah dikit, ada seberoyotan itu. Nah itulah dusun bapak kami. Kami hijrah dari situ kemudian ke Indralaya tahun 60. Kemudian pasca sebelum Covid kami pindah ke Lorong Abadi di Mayor Zen. Jadi kami ini dari dusun ke sungai, di Sungai Selincah. Jadi inilah contoh wong sungai ini ini. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami dari Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah SD, SMP, SMA, kemudian melanjutkan ke Al-Azhar. Jadi ujungnya ada LC, padahal LC itu karena ceritanya ada asbabnya Ustaz. Jadi kemarin ketika Covid itu kena Covid 2 kali. Walhamdulillah waras. Jadi LC itu bukan apa tapi lulusan Covid. 2 kali kena penyakit Covid. Alhamdulillah Allah masih hidup kehidup. Alhamdulillah masih waras. Jadi Muhammad Iqbal Harun LC lah pernah kena Covid 2 kali, tapi Allah sembuhkan. Walhamdulillah jadi LC. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah, kami sehari-hari Senin, Selasa, Rabu ngajar di Al-Ittifaqiyah. Kemudian selebihnya kami di Majelis Al-Imdad di Palembang di Mayor Zen. Diaturi kalau nak hadir, insya-Allah kita sama-sama ambil istifadah insya-Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita memperingati satu syiar yang menandakan satu menunjukkan kebesaran Allah, yang kedua keistimewaan hambanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ustaz Ilham telah membacakan 2 fragmen kisah yang luar biasa. Yang kisah ini tak dikisahkan kecuali kisah ini terjadi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau membacakan surah Al-Isra ayat 1. Kemudian beliau lanjutkan dengan surah An-Najm dari ayat pertama sampai berikutnya. Apa yang dapat kita ambil dari ayat-ayat lantunan ayat yang indah yang beliau baca? Iramanya enak, kemudian tajwidnya kena, yang paling penting Allah kepanjang nafas Ustaz. Kami ini baca Fatihah bilang ngos-ngosan beliau tu satu ayat panjang nian, Masya Allah. Maka ini aset beliau ini. Tolong Ustaz jago nian fisik men kami ini maklumi lebelah ya. Besak gemuk main ini, yang penting baca Fatihah sampai ke ujung jadilah. Selebihnya untuk ngaji kami ampun-ampun. Ikhwan dimuliakan Allah, beliau mengawali pembacaannya dengan setelah basmalah beliau baca subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kalau kita nak nyingok hikmah yang pertama, setiap ayat atau surat kalau diawali dengan subhana, pasti setelahnya itu bawa berita yang menggemparkan, peristiwa yang hebat. Ngapa? Karena subhana artinya Allah mensucikan dirinya, Allah memproklamirkan dirinya. Membahas anak-anak sekarang, Allah mendisklaimerkan dirinya. Apa disklaimernya daripada Allah? Bahwa Allah itu terlepas dari segala bentuk kekurangan. Maka Allah menunjukkan kebesarannya dengan hal-hal yang besar dan hebat, memperjalankan hamba. Nah Bapak Ibu, catatan yang pertama, satu kata asra, memperjalankan. Kata asra itu ala wazni af'ala yuf'ilu. Kalau sara yasri berjalan di waktu malam, kalau asra yusri isra'an artinya memperjalankan di waktu malam. Siapa yang diperjalankan? Hambanya. Kita garis bawah hamba. Dan mudah-mudahan kita segala-gala betul-betul menjadi hamba yang betul-betul hamba. Bahwa orang kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan Allah bi'abdihi dengan hambanya. Mengapa Allah menolong dan membantu Rasulullah? Jawabannya karena Rasulullah sadar siapa beliau, sadar diri, tahu diri. Karena ngapa? Karena beliau sadar bahwa beliau hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada nabi dan rasul kecuali mereka membawa pesan Allah sebagaimana disampaikan Nabi Isa ketika kecil. Siti Maryam
yang ketika dia dituduh oleh kaumnya di kampungnya berzina, melarikan diri sampai ke satu distrik namanya distrik Zaitun, dan pohon zaitunnya masih ada itu di Mesir sekarang ini. Makanya tempat itu disebut sebagai distrik Zaitun. Maka beliau itu dituduh sebagai wanita yang kotor sampai melarikan diri. Maka kemudian Siti Maryam ketika telah lahir anaknya yang mulia luar biasa, maka mereka menuduh dengan tuduhan yang sembarang. Maka Siti Maryam diperintahkan Allah, wahai Maryam, setelah ini jangan kau bicara sama mereka, cukup engkau bicara dengan isyarat saja. Fa asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Wahai Maryam, bagaimana kami akan berbicara kepada anak yang dia masih dalam ayunan, masih dalam gendonganmu. Yang terjadi luar biasa. Apa kata Nabi Isa digerakkan Allah Subhanahu wa taala? Qala inni abdullah. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah memberikanku kitab, yaitu kitab Injil, kemudian menjadikanku nabi. Nabi dapat kitab tapi tetap dalam frame yang besar namanya Abdullah. Artinya Bapak Ibu, kalau kita pengen mendapatkan pertolongan Allah bi abdihi, maka hambakan diri kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri hamba? Ciri-ciri hamba itu Allah jelaskan pada ayat berikutnya, minal masjid ilal masjid. Dari masjid ke masjid. Orientasi hamba itu banyak sujud kepada Allah. Sujud bermakna satu dahinya ditempelkan ke lantai. Itu satu secara syariat. Secara makna filosofinya adalah ia yang mengagungkan otak, kepikiran, hafalan, kepintaran, wawasan, segala macam. Kemudian bahkan otaknya, kepalanya sujud ke tanah yang bakal dia masuk ke dalam tanah. Yang kedua, posisinya bahkan pantat lebih tinggi daripada kepala. Apa yang mau dibanggakan? Maka orang kalau ingin mendapatkan asra, Allah memperjalankannya. Artinya Allah memberikan bantuan, pertolongan, Allah memberikan kebersamaannya kepada kita. Jadikan kita hamba di depan Allah. Apa ciri-ciri hamba? Satu, hamba itu menghadirkan kehinaan. Ngapa? Kita ini Bapak Ibu dari penciptaannya begitulah hina. Dari tanah, kemudian saripati tanah, jadilah Nabi Adam, kemudian dari situ kemudian kita dari air yang memancar, air mani. Dari hal-hal yang bahkan kita anggap hina. Kemudian selanjutnya ketika dia besar, lah pacak ngomong, kebetulan kalau tidak bisa disebut kebetulan lahir dari turunan orang hebat, mungkin dari orang kaya, dari pejabat, mulai sengkek ngaku juragan, lah ngaku hebat, lah ngaku soge, lah ngaku bangsawan. Kemudian selanjutnya ada harta meremehkan yang lain. Maka orang yang akan mendapatkan kebersamaan ma'iyatullah tak lain dan tak bukan orang yang menghadirkan kehinaan di depan Allah. Bahwa jabatan saya cuma amanah, dan amanah inilah akan kelihatan orang tersebut akan jadi mulia atau hina. Betapa banyak ada orang biljah dengan kemuliaan bukan tambah mulia di mata Allah, tapi malah sebaliknya dia menjadi rendah di mata Allah. Apa Ibu? Maka masjid mengajarkan kita galo-galo supaya kita di rumah Allah di masjid ini bagaimana kita menghadirkan kehinaan kita. Maksudnya mak mano? Maksudnya kalau sudah merasa hina, kita ni sama baik di masjid ini. Pejabat hilang di masjid ini. Kemudian uang besar hilang di masjid ini. Kemudian apa yang mau kita bawa di sini? Tak ada, kita semuanya kulluna sawasiya. Kita semuanya sama di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan apa? Takwa, takutnya kepada Allah, itu satu. Yang kedua, sifat hamba itu dia merasa bodoh. Dia merasa tak punya apa-apa.
Dan orang kalau sudah merasa bodoh, tanda dia adalah orang yang belajar. Karena dikatakan Imam Syafi'i, ilmu itu ada 3 level, 3 tingkat. Apa mustawa yang pertama? Yang pertama kalau belajar adalah muncul rasa sombongnya. Kita tengok sekarang ada budak baru setahun 2 tahun belajar agama, segalanya disalahkan. Pendapat wong salah, yang ini salah, yang itu salah, ini bid'ah, khurafat, neraka. Ini sesat, ahli jahanam, neraka. Seolah-olah cuma dia yang masuk surga yang baru belajar 1-2 tahun ini. Satu. Kata Imam Syafi'i selanjutnya, ada orang yang belajar semakin dilanjutkan yang muncul sifat tawadhu'nya. Apa tawadhu? Dia merasa Masya Allah, akan muncul rasa rendah dirinya, rendah hatinya di depan orang banyak. Ketika dia melihat, bapak ini Masya Allah kelihatan orang alim. Yang dibilang orang alim, kau tak kata apa-apa, cuma belajar dikit baik. Lihat betapa muncul seperti itu. Dan kita lihat betapa guru-guru kita, kiai-kiai kita, habaib-habaib kita di Palembang ini, di Sumatera Selatan, mereka mencontohkan itu. Misalnya ini beliau-beliau ini barisan para kiai, para ulama, yang siko ahli tafsir, siko ahli hadis, siko ahli tajwid, siko ahli fikih, siko ahli segala macam. Kemudian ternyata padahal beliau ini setiap disiplin ilmu mereka kuasai. Tapi yang menariknya adalah ketika gurunya ngaji, ya Ustaz Ilham, aku nak belajar tajwid. Payo, bismillah diaturi. Padahal beliau ini baca tafsir, baca nahwu, baca sharaf, baca hadis, baca fikih. Ustaz, lah kelar tajwid, ana nak belajar tafsir. Oh jangan. Ada ahli tafsir. Siapa? Ustaz Zainal Abidin SAG MPDI. Beliau ahli tafsir, Masya Allah luar biasa. Belajar ke dia. Tidak segalanya diambil. Oh tafsir kau, belajar aku. Fikih, sini. Kemudian hadis, inilah ahlinya. Tidak seperti itu. Maka para ulama, mereka orang yang banyak berkecimpung dalam dunia pendidikan, banyak belajar, banyak wawasan, akan tawadhu. Tidak sombong, jauh dari kata merendahkan orang lain. Apalagi nak nyalah-nyalahkan. Yang ketiga, ada orang yang sudah tenggelam dalam ilmunya dan dia muncul kesadaran dalam dirinya, dia tak kata apa-apa, tak ada dia harganya di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamba yang baik adalah hamba yang dia merasa bodoh, karena yang memang pintar itu hanya Allah. Karena Allah menyatakan wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya banyak ilmu ada Allah yang maha mengetahui dengan pengetahuan yang tak terbatas. Kemudian ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kalau sudah menghadirkan kesadaran dia sebagai hamba, maka Allah baru ngaku sebagai raja dan Tuhannya. Tapi kalau ada orang yang menghadirkan akunya, Allah kebagus budak ini, oh ini nah yang ngajar. Allah kan pakai muda hadrah, mangcak ini no yang ngajar. Pokoknya segala macam dia yang baca. Yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadis qudsi, beliau menyatakan al-kibru ridai. Sifat sombong itu merupakan selendangku, kata Allah. Dan kalau selendangku dipakai makhluk, akan binasalah makhluk tersebut. Dan kita lihat betapa banyak orang-orang yang sombong. Entah sombong karena hartanya, sombong karena jabatannya, sombong karena mungkin keturunannya, sombong karena ilmunya, maka semuanya akan dibinasakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari Isra dan Mi'raj, makmano kita ini jadi hamba di depan Allah, bukan menjadi orang yang segalanya ada pada kita. Dan betapa banyak Bapak Ibu, sadar atau tidak, kadang-kadang kita ini melampaui ekspektasi kata hamba dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lebih bukan menyertakan Allah, tapi banyak nunjuk ke akunya. Misal kalau lagi bergesah 4-5 orang bergesah sambil ngopi, mungkin sambil merokok, sambil ngirup cuko. Setiap bergesah tanda-tanda orang tak ngaku hamba tu apa? Segala omongannya nak didengar, yang lain tak galak terimanya. Itu tanda orang yang tak mengaku hamba. Dia mengaku akunya yang superior.
Akunya yang hebat, segalanya ada di aku. Pintar ada di aku, hebat ada di aku, mulia ada di aku, banyak pengalaman ada di aku. Jadi kalau ngomong, omongannya nak didengar. Kalau musyawarah, pendapatnya nak diterima. Sementara yang lain tak boleh mengemukakan. Kalaupun ngomong sekedar ngomong tak diterima. Dan mari kita lihat siapa hamba yang disebutkan dalam surat Al-Isra. Bagaimana kehidupan beliau sehari-hari. Diceritakan oleh Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Sayyidina Zaid bin Thabit ini kan katibu wahyi Rasulullah. Beliau pencatat wahyunya Rasulullah. Maka kata Sayyidina Zaid bin Thabit, atas kepentingan itulah maka rumahku sangat dekat dengan rumah Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita kalau yang hadir, Allah hadirkan di rumah Rasulullah. Amin Allahumma amin. Sayyidina Zaid bin Thabit bercerita, aku ini tetangga Nabi dan aku adalah orang yang sangat dipercaya Nabi. Setiap kali wahyu turun, alhamdulillah aku yang dipanggil Rasulullah untuk mencatat wahyu. Nah, yang menariknya adalah tapi kata beliau, Nabi itu aku tahu setiap hari kami bergaul, kalau kami ngumpul, kami cerita tentang masakan wong rumah, Nabi dengarkan sambil senyum. Kami cerita tentang makanan kami di rumah, beliau melok ngobrol. Tidak beliau yang kemudian mendominasi pembicaraan. Bahkan kami kadang sering tertawa cerita tentang kebodohan kami di masa lalu ketika jahiliyah. Kami tertawa terbahak-bahak, Rasulullah senyum dengan sumringah mendengarkan cerita kami. Apa maknanya Bapak Ibu? Nabi menunjukkan kualitasnya. Di tengah masyarakat, kalau wahyu lagi tidak turun, kalau beliau lagi tidak ngajar, Nabi adalah orang yang paling pendiam. Apa tujuan diam? Dengar kegesah kawan-kawan, sahabat-sahabat beliau. Yang ini cerita, beliau dengarkan. Yang ini cerita, beliau dengarkan. Maka Bapak Ibu, sudahkah sunnah hamba ini kita pakai dalam kehidupan kita? Yang ini tidak bergesah, judulnya musyawarah, judulnya meeting, judulnya rapat, judulnya minta pendapat dengan uang rumah. Kemana kita ini tahun ini? Ke Linggau, healing-healingnya apa ke pagar alam? Kata bapaknya nih, kalau kata lakinya. Kata yang ibu, aku nih pengen ke Linggau, Pak. Di situ sungainya lemak, makan. Dah. Aku nak pagar alam. Minta pendapat, tapi petunjuk ke pendapat dah kalau diterima. Ini orang bukan hamba. Dia masih merasa superior, masih merasa hebat. Bahkan pendapat orang yang paling dekat dengan dirinya tak diterimanya. Nabi tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu adalah pribadi yang menyadari kehambaannya. Bagaimana tidak? Sayyidina Salman Al-Farisi datang dari Persia, tak punya apa-apa. Kemudian ketika Rasulullah mengajak rapat, wahai sahabat sekalian, orang-orang kafir Quraisy Mekah akan datang, kemudian mereka akan memerangi kita. Sementara orang-orang Yahudi di Madinah sepertinya mereka akan mengkhianati kita. Bagaimana kita perang hadapi mereka? Maka sahabat rata-rata, karena ada kata pengalaman perang kecuali 5 itu, kita hadapi mereka face to face ya Rasulullah. Pokoknya berhadapan, kalau tidak hidup ya mati. Kata Sayyidina Salman Al-Farisi, ya Rasulullah izin nak ngomong. Ya Rasulullah, silakan kata Salman, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, Salman Al-Farisi izin ngunjuk usul. Saya dari Persia dan kami punya pengalaman perang bahkan lebih banyak daripada orang Arab. Saya pengen nanya ya Rasulullah, ini keputusan ini Anda dapat wahyu atau ijtihad Anda bahwa kita akan menghadapi musuh orang kafir Quraisy dari Mekah itu berdepanan face to face? Kata Rasulullah, ini bukan wahyu, ini pendapatku pribadi. Oke, kata Sayyidina Salman Al-Farisi, kalau begitu saya usul ya Rasulullah, kita buat parit yang besar, parit yang lebar, parit yang dalam. Tujuannya satu, kalau musuh datang dari jauh mereka terhalang untuk masuk. Kalaupun mereka masuk berusaha, kita pacak panah dari pojok, dari sini, dari Madinah, sehingga kita bisa membuat jebakan sehingga mereka tidak bisa menyeberang memasuki kota kita. Maka kata Rasulullah, cara ini akan kita pakai. Padahal Bapak Ibu, Salman Al-Farisi ini perantau. Yo bokek ada di dia, dak katik duit ada di dia,
kemudian beliau ini dak kate sana, dan dulunya beliau adalah seorang hamba. Padahal kalau di sana di Persia beliau adalah anak raja. Tapi ternyata luar biasa, Rasulullah menerima pendapat Salman Al-Farisi. Sekarang mari kita kembalikan pada diri kita. Kita ni kira-kira kalau bergesah di warung sambil minum kopi, bergesah sambil makan dengan uang rumah, bergesah dengan murid, atau bergesah dengan tim kita di kantor atau apapun, kira-kira lebih banyak kita yang mendominasi omongan ataukah uang yang banyak kita dengar pendapat? Kalau kita masih banyak pendapat kita harus diterima, kita masih belum hamba. Kita masih belum pacak mencontoh kehambaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau ketika mengaku sebagai hamba, maka Allah asrakan beliau, Allah perjalankan. Jadi hidup kita ni Bapak Ibu, kalau kita nak lancar, minta daripada Allah untuk melancarkan kita. Syaratnya apa? Jadilah hamba. Ciri hamba apa? Minal masjid ilal masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk analisanya Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti. Imam Syahid beliau menyatakan ada banyak pendapat di antara orang-orang menyatakan kenapa Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan. Alasannya beliau sedih, alasannya beliau ditinggalkan istri, ditinggalkan pamannya. Sangat manusiawi kata beliau. Tapi kata beliau pendapat ini harus diberikan kawalan. Mengapa? Bahwa beliau Isra dan Mi'raj bukan karena apa-apa. Allah sengaja mengambil istri tercinta, Allah sengaja mengambil paman tercinta, supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyandarkan perjuangan beliau kepada makhluk, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Menbaso kita ni kan kadang-kadang mak ini, Kak, ngapo? Di kampus tadi ada yang ngubuli aku. Kakaknya ni melawan, besar tinggi capak ketua ini. Masya Allah besar tinggi beliau ni. Prasoku Kopassus tadi, ternyata Masya Allah yang lebih hebat daripada Kopassus, Ustadz Khadimul Ummah. Nah, siapa budaknya? Budak mana? Nak basah nak kering? Wah, pertanyaan orang melawan ini kan. Passwordnya dua, nak basah nak kering. Didatangi budak itu, diselesaikan selesai. Ini namanya adik yang menyandarkan minta perlindungan kakak. Sementara untuk adik kalau pengen hidup di masyarakat luas, kalau kakaknya udah katik lagi, dia tetap harus al-i'timad ala nafsih, bahwa dia harus menyandarkan pada dirinya sendiri atau menyandarkan pada pertolongan Allah, dan itu yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala, dikatakan Syekh Ramadan Al-Buti, sengaja Allah ambil istri beliau, sengaja Allah ambil paman beliau. Tujuannya supaya Rasulullah tidak membasuh kita, tidak minta iloni, tidak minta bela, tapi minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan buktinya setelah dipanggil istri tercinta, dipanggil paman tercinta, Allah tugaskan beliau dengan tugas yang tak pernah diberikan Nabi dan Rasul setelah beliau, sebelum beliau. Bapak Ibu mungkin sering dengar salawat tarhim ya. Salawat tarhim Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari ini, kami ketika beberapa bulan yang lalu kedatangan Profesor Dr. Ibrahim Al-Ashmawi, pakar hadis dari Mesir Azhar University. Saya kenalkan, wahai Syekh, ini salawat Syekh Al-Husari yang tidak ada di Mesir. Oh iya kah? Iya, karena Syekh Mahmud Khalil Al-Husari qari besar di Mesir, Pak. Imamul Qurra beliau di zamannya. Nah, kata beliau, kok bisa di Indonesia ada salawat, di Mesir enggak ada? Saya ceritakan begini ceritanya, Prof, bahwa Syekh Mahmud Khalil Al-Husari sering lawatan ke seluruh negara untuk memperdengarkan Quran, dan tahun 60 beliau datang ke Indonesia. Ketika ngaji di istana, ngaji di Surabaya, di Gontor, ngaji saat itu, maka kemudian beliau diculik oleh orang. Diculik ke mana? Diculik, Pak Ketua, dibawa ke satu dapur rekaman di Radio Lokananta di Surakarta. Beliau diculik,
disuruh rekaman, merekam, terjadilah salawat. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Itu suara beliau. Dan beliau yang bawakan itu. Kemudian diambillah rekaman ini, piringan ini dibawa ke Surabaya, diperbanyak. Maka seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sampai Timika, karena saya pernah ngajar di Timika di Papua 13 tahun di sana. Itu masjid-masjid di Timika itu dengar itu, Masya Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, cerita tentang apa ini solawat? Ternyata solawat ini cerita tentang bagaimana Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ceritanya? Maka ya man asra bikal muhaiminu lailan nilta ma nilta wal anamu niyamu. Bahasa yang sangat indah. Wahai Nabi, wahai orang yang mulia, yang ia diperjalankan Allah pada waktu malam, engkau mendapatkan apa yang didapatkan sementara makhluk semuanya sedang tertidur. Apa bahasa yang indah? Dan ini merupakan isyarat dari riwayat yang sangat banyak. Ya man asra bikal muhaiminu lailan. Wahai hamba yang Allah perjalankan engkau, al-muhaimin yang memperjalankanmu, al-muhaimin. Apa makna al-muhaimin? Bukan nama menteri itu, bukan. Al-muhaimin itu namanya zat yang maha menjaga. Ngapa beliau menggunakan kata al-muhaimin yang maha menjaga? Karena ternyata ketika peristiwa Isra terjadi, beliau naik buraq, beliau dikawal malaikat Jibril Mikail, datang satu ifrit jin yang sangat besar. Ifrit itu bukan nama jin, ifrit itu bangsa jin. Jadi sukunya, bangsanya namanya ifrit. Dan ifrit ini termasuk jin yang tiga jin yang terhebat. Yang pertama marid, yang kedua ifrit. Yang paling sakti itu namanya marid. Yang kedua setelah marid adalah ifrit. Maka ifrit ini, salah satu jin ifrit datang dengan membawa api yang menyala-nyala, dilemparkannya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, "Hei Yahya Jibril, ini siapa?" "Ini adalah ifrit yang ingin membinasakan wahai Muhammad." Kemudian Sayyidina Jibril alaihissalam bertanya, "Maukah engkau Muhammad membaca doa yang dengan doa ini kemudian engkau diselamatkan dari keburukan ifrit?" Maka diajarkanlah beliau doa yang sering diajarkan oleh guru-guru kita. A'udzu biwajhillahil azim wa bikalimatillahi tammati allati la yujazuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa bara'a wa dhara, terus sampai illa tariqan yatruku bi khairi ya rahman. Beliau bacakan itu, apinya hilang, kemudian ifritnya hangus terbakar. Maka beliau menyatakan, ya man asra bikal muhaiminu, wahai hamba yang Allah memperjalankanmu dan Allah maha menjaga, karena Allah menyelamatkan dari keburukan ifrit. Yang berikutnya, nilta ma nilta wal anamu niyamu. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, engkau mendapat apa yang kau dapat sementara makhluk saat itu sedang tertidur terlelap. Apa yang didapat Rasulullah? Bapak Ibu, yang pertama yang didapat beliau apa? Pertama, syaqqus sadri. Dada beliau dibelah. Ketika beliau sedang di rumah beliau atau saat itu kemudian di dekat Ka'bah, kemudian datang malaikat Jibril beserta rombongan. Dibaringkan beliau, dada beliau dibelah, hati beliau, jantung beliau dikeluarkan, dibasuh, diisi dengan hikmah yang lebih banyak. Apa pelajarannya? Bahwa orang kalau nak belajar ininya dibersihkan. Karena kenapa? Karena sifat Nabi dan Rasul yang datang di akhir zaman, yang didoakan Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Bahwa tugas Nabi itu salah satunya mensucikan pribadi atau hati orang-orang menjadi umatnya. Maka Bapak Ibu, ngapa tiap acara satu kita buka dengan baca basmalah?
Yang kedua kadang-kadang dimulai dengan Fatihah. Yang pastinya acara main ini pasti ada ngaji. Ngapa? Supaya Al-Quran yang dibacakan itu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Quran, kata Allah, Allah yang ngomong, diam, simak, dengarkan, mudah-mudahan kalian dapat rahmat. Jadi belum tentu dapat rahmat. Dapat rahmat kalau kita simak, kita dengar, kita tafakuri, tadabburi baik-baik. Sekarang acara ngaji di acara pernikahan, ya di Sabtu hari Ahad biasanya banyak. Ustaz, kalau ngajinya membaca 3 menit be, lah ngaji 3 menit. Minta supaya pasangan sakinah mawaddah warahmah. Acara berkah. Giliran ngaji 3 menit, giliran joget 2 lagu. Angin memeri, kanan kiri depan belakang salto kanan kiri. Sampai 2 jogetan, sampai 3 tarian Bapak Ibu. Judulnya minta rahmat, pas ngaji pendek, yang kedua rebut pula orang tak dengar apa yang dibaca. Jadi makmano bangsa ini dalam skup kecil acara itu Allah nak ridha, sementara hal-hal yang sudah Allah pastikan dapat ridha, dapat rahmat. Kalau Quran dibacakan, kita dengar, kita nyimak baik-baik, baru Allah turunkan rahmat. Maka dalam setiap acara, ngapa dibacakan Quran? Supaya kalau kita nyimak, cahaya Quran masuk hati, dan kalau sudah masuk hati yang gelap-gelap ini jadi keluar. Kalau sudah cahaya itu sudah bercahaya hatinya, maka cahaya ilmu yang akan disampaikan akan masuk ke hati. Kalau tidak, maka acara itu akan jadi seremonial formalitas baik. Bahkan kadang-kadang banyak pesan, ini besok ada pesanan. Kau tu Ustaz, karena kawan yang pesan, kau tubal kalau baca besok tu agak lucu-lucu ceramah. Ujiku aku kuliah 6 tahun di Azhar, tak belajar lucu kami. Kami belajar ilmu, tak belajar lucu. Jadi kalau dia nak nerima, nak lucu payo, tak galak sudah. Kalau tak terima lah apa adanya, kalau tak cari pelawak be kataku. Kadang-kadang heran dengan umat ini, mesan ustaz dibuat harus lucu. Mana ustaznya serius? Tak baca melucu, tambah garing kaget. Ini yang terjadi. Jadi ulama itu ustaz itu disetir untuk sesuai dengan kehendak syahwatnya masing-masing. Mana nak dapat hidayah sementara kita sudah banyak syarat rukunnya. Lihat Bani Israel banyak syarat rukun, hampir tak bertemu dengan sapi yang nak disembelih untuk jadi saksi siapa yang terjadi pembunuhan. Ngapo? Banyak tanya, sapi warnanya apa, tua apa tidak, dipakai bajak atau tidak. Maka kata Allah, fadzabahuhu wa ma kadu yaf'alun. Hampir beda pacaknya melih sapi karena syaratnya saking banyak tanya, banyak kendak, semakin susah hidup mereka. Maka di acara-acara seperti ini, ngapa kita disuruh ngaji, dengarkan, supaya rahmat Allah turun, dan kalau diajarkan ilmu kita masuk. Nah Bapak Ibu, maka Rasulullah mendapatkan apa? Karena dada beliau dibelah, diisi dengan hikmah, dengan kebaikan. Yang kedua, dinyatakan para ilmuwan, Rasulullah dibelah dadanya karena menurut kajian ilmiah, karena Rasulullah akan masuk dimensi yang berbeda dengan dimensi manusia. Dimensi di mana jarak dan waktu sudah relatif. Jarak di mana waktu menjadi tunduk kepada kehendak Allah. Selama ini kan kita, kalau 1 jam ini 60 menit. 60 menitnya itu 1 menit 60 detik. Tapi lihat Bapak Ibu, kadang-kadang 60 menit orang itu berbeda-beda sesuai dengan keberkahannya. Ada yang 60 menit tamat 2 juz. Ada yang 60 menit 1000 kali salawat. Ada 60 menit diskusi menghasilkan hal-hal yang baik. Ada yang 60 menit dia nangis mewek ngapa karena nonton sinetron Indosiar. Ku menangis membayangkan sinetron apa itu Bu? Azab Indosiar atau apa? Ada 60 menit dipakai kebaikan ketaatan, ada 60 menit dipakai maksiat. Maka yang dipakai ketaatan berkahnya dilipat gandakan oleh Allah, padahal waktunya masih sama. Nah Bapak Ibu, Rasulullah disiapkan dengan dibelah dadanya karena beliau dipersiapkan untuk mendapatkan dimensi yang jauh lebih hebat daripada itu. Yang berikutnya, pelajaran Isra dan Mi'raj.
bahwa Allah sebutkan kata lailan. Lailan itu, saya ulangi lagi karena sering saya sampaikan untuk menambah wawasan kita masing-masing. Dalam Al-Quran dikatakan ulama Al-Quran, ulumul Quran, kata malam dalam Al-Quran, kalau dia pakai alif lam al-lail berarti malam semalam suntuk. Tapi kalau dia dalam bentuk nakirah tanpa alif lam, lailun atau lailan, maksudnya maknanya malam yang sebentar baik, malam yang sedikit, paling 2-3 jam. Tidak misalnya malam itu dari maghrib sampai ke subuh, dah. Tapi maka tadi dibacakan oleh beliau, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya cuma di waktu malam yang sedikit saja. Ngapo malam, Bapak Ibu, betapa malam ini akan menjadi berkah bagi orang yang memanfaatkannya. Tetapi betapa banyak ada orang yang habis umurnya di waktu malam dipakainya tidur baik. Imam Syafi'i menyatakan, wa man talabal ula sahiral layali. Siapa yang pengen dapat derajat yang tinggi, derajat yang tinggi, kalau santri ngapal dia berprestasi. Kapan dia ngapal? Siang hari, bukan malam. Malam hari. Kiai kami cerita dulu, kalau kami dulu, anak-anak murid kami, zaman kami belajar dulu, malam-malam dulu sampai jam 9, 10, 11 kami ngapal. Mamano ngapalnya? Ya kadang-kadang capek itu sambil nguling. Apa bantalnya? Bantalnya kelapo siko, kelapo tua, bukan yang sabutan itu, kelapo yang masih sempurna dijadi ke bantal. Jadi kalau maco itu kan kemudian ngantuk, kan liut itu. Liut itu licin bahasa kita. Kemudian licin, jedebuk campak, karena zaman itu lantainya masih papan. Berentum, terbangun ngapal lagi. Kapan itu? Ya malam. Maka berkumpul usaha-usaha sampai tamat, maka mendapatkan derajat tinggi. Berkah apa? Berkah dia mengisi malam dengan baik. Betapa banyak para aulia kekasih Allah diangkat jadi wali di waktu malam. Nabi Muhammad dapat syariat solat kapan? Waktu malam. Betapa banyak ada orang yang mendapatkan doanya munajat kepada Allah diijabah kapan? Pada waktu malam. Betapa banyak ada orang yang sampai hatinya wusul ke hadirat Allah kapan? Waktu malam. Betapa banyak siang harinya pisang itu masih belum apa-apa, pas besoknya tuh muncul jantungnya. Kapan keluarnya? Waktu malam. Maka malam bisa dipakai untuk menjadi kebaikan kalau kita pergunakan dengan baik. Maka Allah sebut waktu malam, bahkan Allah bersumpah atas nama malam, wal-laili idza yaghsha. Jadi pergunakan waktu dengan baik, wabil khusus waktu malam. Bahkan dikatakan ulama, untuk dapat berkah malam Bapak Ibu, malam ini terbangun, astagfirullah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, terus tidur lagi, lah dapat berkah waktu malam. Apalagi misalnya bangun dengan tahajud segala macam, tambah pakam. Bahkan kata ulama, bahkan ketika bangun zikir Allah, 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 tidur lagi, sudah dianggap dia menghabiskan malam dengan kebaikan. Dan kita berkumpul ini siang begawe, dapat ilmu kapan? Malam. Maka malam kita pergunakan kebaikannya. Salah satunya mengapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj, turunnya Al-Quran, dapatnya kenabian, kemudian diturunkan banyak hal pada waktu malam. Yang terakhir, bahwa sebagai hamba, apa yang kita dapatkan dari Isra dan Mi'raj, rasa bangga syukur kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ada yang berpinta, ya Rabb, dulu ketika sebelum lahir, jadikan kami umat Nabi Muhammad dak kati. Sementara kita ini lahir di zaman di mana kita sudah jadi umat Nabi Muhammad. Pada satu saat Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Musa ini kita berhutang jasa loh, kata Nabi Musa. Dalam riwayat yang kita tahu kan, bahwa ketika di langit ke-6 turun, kata Nabi Musa, stop wahai Muhammad, apa kau dapat solat 50 waktu, minta sampai jadi 5 waktu. Berkah siapa? Berkah Nabi Musa. Satu saat Nabi Musa berjalan, lagi berjalan, namanya Nabi kan hatinya bersih, kelihatan kasyaf, ada cahaya itu sampai menjulang ke langit tinggi sekali. Ini apa, kata Nabi Musa? Ternyata dilihat ada seorang hamba yang sedang sujud.
ternyata umat Nabi Musa. Maka Nabi Musa ngomong, ya Rob, alangkah hebat umatku ini. Ya bangga dong, sebagai Nabi tidak ada yang paling membahagiakan kecuali umatnya jadi umat yang baik. Jadi kita ini kalau nak jadi orang membanggakan Nabi, jadi orang baik, Nabi bangga dengan kita. Nah kata Nabi Musa, ya Rob, ngomong dalam hati, ya Allah, alhamdulillah umatku ini hebat nian. Kemudian kata Allah, tahan wahai Musa, masih belum seberapa. Kaget akan datang di satu masa ada Nabi, yang Nabi itu ulamanya sama dengan Nabi seperti engkau Bani Israel. Jadi ulama Nabi akhir zaman itu seperti pangkatnya seperti Nabi di Bani Israel. Penasaran, siapa dia? Dia namanya Ahmad, kata Allah. Maka Nabi Musa berdoa, ya Rabb, jadikan aku umat Nabi akhir zaman. Dak, kata Allah, engkau kutetapkan sebagai Nabi Bani Israel. Kemudian doa ini didoakan juga oleh Nabi yang lain. Ya Rabb, jadikan aku umat Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam, dan Allah terima. Maka Nabi Isa dalam peristiwa beliau akan dibunuh, beliau diangkat oleh Allah, diselamatkan, dan kelak di akhir zaman beliau akan turunnya Nabi Isa bukan sebagai Nabi tapi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini berarti kita inilah diberikan nikmat yang besar oleh Allah, nikmat dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur ngapa? Bahwa kebaikan-kebaikan itu terkumpul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebagai penutup, Nabi Rasul 124.000 Nabi, 313 Rasul itu kumpul di Masjidil Aqsa. Arwah Nabi dan Rasul kumpul di Baitul Maqdis. Kemudian Nabi yang mengimami mereka. Nabi kita ni yang menjadi pemimpinnya para Nabi dan Rasul. Maka bersyukur, berarti peristiwa Isra dan Mi'raj menjadi momen bagi kita semakin menguatkan Rasul. Syukur kita kehadirat Allah atas dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, ini hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka mudah-mudahan siapapun kita, ketika ada peristiwa besar seperti ini, maka kita mengambil faidah daripada peristiwa ini. Kita mengambil hikmahnya, dan kemudian dari hikmah tersebut semakin dilembutkan hati kita untuk semakin banyak bersyukur kehadirat Allah, semakin banyak kita melakukan ketaatan, dan kita habiskan usia kita dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Mohon maaf atas kesalahan kepada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
26 waktu Bakta Isya di Musola Nur Hidayah untuk berceramah menurut A.M. Ghazali Al-Bukhari. Demikian tahun ini berdasarkan